Observasi kelas 3, praktik placing. Pak, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Ini ada kesibukan apa Pak? Sudah selesai itu. Kebetulan begini Pak, ini ada tugas dari Guru Penggerak. Nah, di antaranya adalah mewawancarai tanya jawab dalam proses pembelajaran di kelas. Kira-kira Pak Sudarto apa belum Pak? Dan kita sebagai kan dalam pelaksanaan coaching ini Pak. Insya Allah bisa Pak. Gitu Pak ya. Alhamdulillah kalau gitu terima kasih banyak Pak. Bisa Pak. Iya, alhamdulillah senang sekali Pak. Iya. Kalau gitu kita berarti mungkin nanti Pak ya kalau ada waktu kita mengikuti aja ikuti waktunya. Insya Allah. Kalau gitu mungkin nanti sore Pak kita adakan wawancara dulu Pak ya. Bisa Pak. Masih banyak Pak. Ya. Pak. Terima kasih. Oh banyak yang dari waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru penggerak di seluruh Indonesia, khususnya CGP Angkatan 6 yang saya hormati Ibu Indah Jiwandani selaku fasilitator dan Bapak Suwarto selaku pengajar praktik. Selamat siang Pak Suryanto. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan waktunya yang telah kalian berikan kepada ulama. Sama-sama. Terima kasih. Nah, pada hari ini saya akan mewawancari kegiatan pra-observasi dengan Pak Suryanto, di mana beliau adalah seorang guru di SD Negeri Marbahan 2, rekan kami dalam satu instansi SD Negeri Marbahan 2. Tetapi sebelumnya beliau punya pengalaman panjang mengajar di jenjang SMP. Betul Pak ya? Iya. Oke. Baiklah, akan segera saya mulai pembicaraan pra-observasi dengan Bapak Suryanto SPD. Pak Suryanto, sudah berapa lama Pak Bapak jadi guru Pak? Kira-kira menjalani jadi guru itu semenjak dari SMP, hingga SMP lanjut ke SD itu hampir 11 tahun Pak. Kalau ditotalkan dengan sekarang Kalau 11 ditotalkan tahun, di 11 tahun yang berarti banyak sekali pengalaman yang sudah didapat Pak ya. Insya Allah. Tapi kalau di SD baru belum ada setahun ini Pak ya? Belum ada. di sini. Iya, belum Ya. ada. Nah sekarang Pak mungkin kalimat pertanyaan pemantik nih. Kalau dari jenjang SMP ke SD itu kesulitannya jauh lebih sulit mana Pak? Relatif Pak, kesulitannya itu kan tergantung kondisi. Nah, kalau di SMP kan anak-anaknya sudah remaja menuju tingkat dewasa. Betul. Nah, kalau di SD Secara kemandirian lebih mandiri. nah lebih mandiri. Betul. Kalau Tapi di kalau SD, di SD kan dia masih anak-anak dasar di 12 tahun ke bawah itu beda. relatif yang Iya. masih senang belajar dengan bermain. Iya. Kalau di SMP itu Pak, karakter siswa itu kadang-kadang menyembunyikan apa kehidupan sehari-harinya. Kalau di SD real. Iya, iya. Kalau nggak suka sama gurunya ya Iya, diucapkan. langsung diucapkan. Betul, Iya. ya. Kalau di SD itu kan cerita sehari-hari keseharian gimana apa ceritanya hari ini ulun Dari raut wajah, menyampaikan secara lisan. Kalau seni itu kelihatan. Kalau di SMP itu masih ada malu kan sudah menyimpan pencarian jati diri, jadi tidak terbuka secara langsung pada guru. Kalau di bar itu langsung nyelempeng Pak ya Iya. kalau anak SD tuh. Iya. Kalau dia memang senang diucapkan senang Iya. dengan gerak wajah dan juga ekspresi. Oke. Nah sekarang Pak dalam pembelajaran ini kan dari jenjang SMP ke SD nih, dan Bapak diberikan wewenang dan amanah oleh Ibu Leni Martina selaku kepala sekolah sebagai wali kelas 3 Pak ya. Dengan jumlah murid 30 berapa Pak? 36 orang. 36 luar biasa sekali. Nah jadi tentunya ke 36 orang ini punya karakter yang berbeda Pak ya. Berbeda. Nah, sekarang kan Bapak nih hendak mengadakan kegiatan belajar mengajar nanti. Mengajar di kelas 3. Insya Allah yang kita laksanakan pada hari Sabtu ini Pak ya. Sabtu. Nah, persiapan apa Pak yang sudah disiapkan sejauh ini Pak? Nah, kira-kira yang dipersiapkan itu Pak ada yang pertama tuh perangkat dulu, perangkat mengajar. RPP Pak ya? RPP, ini dari RPP, kemudian media yang kita gunakan. Media betul sekali. Media. Terus yang itu apa? Dari kesiapan kita. Kesiapan kita secara- kondisi secara mental iya, mental juga. Iya. Itu yang disiapkan Pak kira-kira. Kalau boleh tahu Pak untuk yang besok akan disampaikan itu tema berapa Pak untuk kelas 3? Itu tentang tema 6 Pak. Tema ke-6, ya? Ini sumber energi. Tema 6 sumber Ada energi. sumber energi. Masuk ke pembahasan tema 4
penghematan energi. penghematan energi. Karena sudah semester 2 Pak ya, sudah masuk ke penghematan. Terima kasih Pak. Nah, tujuan pembelajarannya sendiri apa Pak yang mau Bapak Suryanto angkat nih untuk yang di RPP yang ada ini? Itu kan rencananya ulun di dalam RPT itu ada 2 mata pelajaran yang akan disampaikan Pak. Ya, 2 mata pelajaran itu ada bahasa Indonesia dan PPKN nanti yang bahasa disampaikan. dan PPKN. Bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, tujuan pembelajarannya dari 2 ini Pak. Iya, kalau dari bahasa Indonesia itu nanti kita kepada siswa diharapkan siswa nanti mampu menggali informasi tentang cara menghemat energi dan mampu menjelaskannya Pak. Itu yang pertama. Cara berarti Pak tadi Iya, menjelaskan. cara menjelaskan cara menghemat energi, cara menjelaskan menghemat energi. Terus yang kedua itu nanti siswa mampu menuliskan informasi tentang penghematan energi tadi. Itu yang bahasa Indonesia. Kalau yang PPKN tadi PPKN. ada 4 tujuan. Ya. Yang pertama bisa menggali informasi tentang energi Kemudian diterapkan dalam hak dia sebagai siswa. Hak dia sebagai siswa. Terus yang kedua itu nanti dia bisa menggali informasi tentang menghemat energi tapi dalam bentuk kewajiban. Kewajiban dia. Jadi kewajiban apa nanti yang bisa dilakukan oleh siswa ketika memilih kegiatan untuk menghemat energi itu dia masuk kemana? Yang mana apakah hak atau kewajiban. Terus yang ketiga itu nanti siswa dapat menuliskan hak dia dalam menghemat energi. Yang keempat nanti siswa dapat menuliskan hak dia tentang kewajibannya terhadap penghematan energi. berarti ada 6 secara keseluruhan. Ada 6, iya, tujuan keseluruhan. pembelajaran yang akan Bapak. Kemudian Pak, area pengembangan yang hendak dicapai ini Pak? Diharapkan nanti kira-kira ketika saya ulun melaksanakan pembelajaran ini nanti strateginya siswa nanti ada secara berkelompok dibagi secara Kelompok diskusi berarti Pak ya? Jadi secara berdiskusi berkelompok itu bisa siswa nanti dibagi tingkatannya Pak. Di dalam kelompok Sesuai nanti misalnya nanti ada peringkat-peringkat kita oper di dalam setiap kelompok supaya merata. Jadi ada untuk untuk unggul untuk memimpin teman-temannya di dalam kelompok. Seandainya kan nanti dalam kelompok ada yang tidak bisa. Berarti Kemudian ada siswa yang menonjol, itu bisa nanti menjadi pendamping temannya yang belum bisa. Jadi bisa mengarahkan jadi berarti saling dari kemampuan akademiknya Pak ya? kemampuan. Nah selain itu Pak, area pengembangannya lagi mungkin dalam diskusi tadi? Ini dari diskusi tadi, kemudian dari pembelajaran yang kita laksanakan secara berjalan tadi, harapan kita siswa itu nanti dapat menerapkan apa yang diperolehnya dari pembelajaran ini dalam kehidupan nyata. Itu kan tadi menyasar kepada cara menghemat energi. Jadi siswa mampu menerapkannya dalam kondisinya di sekolahan, juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Pak ya, yang luar biasa tadi ada pengelompokan siswa sesuai dengan bidang akademik. Kemudian Pak, mungkin Bapak kan mengamati lah dari 36 anak memiliki karakter yang berbeda. Nah sekarang 36 itu kan memiliki tingkat kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Nah mungkin ada selain area pengembangan diskusi kelompok, mungkin Bapak dalam diskusi kelompok itu pengelompokannya selain adanya secara kemampuan akademik, mungkin dari sisi lain Pak ada Pak, mungkin dari bakat atau apa? Iya betul sekali ya Pak Haryadi. Itu anak-anak nanti kita bagi secara berkelompok itu berdasarkan minat dan bakat. Jadi Alun sudah menyinggung sesuai dengan kurikulum merdeka. Iya, kurikulum merdeka. Dimana dalam merdeka belajar ini adalah disesuaikan dengan kebutuhan. Iya, kebutuhan. Iya, disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dan jadi guru sebagai betul-betul sebagai fasilitator dalam pembelajar. Iya, betul sekali. Student center. Iya. Nah, jadi misalkan Pak ya, ketika mungkin pengalaman saya juga ketika di kelas gitu kan, anak-anak tuh kadang ada yang fokusnya ketika kita pakai LCD, kita tayangkan berupa visual, ada yang cepat paham. Ada juga yang mungkin kalau Pak Suryanto pengalaman lain Pak misalnya itu macam-macam Pak. Ada yang suka melihat gambar kan tayangan seperti ini yang dijelaskan tadi kan lewat LCD ada juga siswa yang mengamati video, ada juga siswa yang suka langsung mengutarakan jawaban melalui lisan gitu, langsung menyampaikan ke depan secara lisan ke depan, mempresentasikan langsung. Ada juga siswa yang suka melalui tulisan aja jadi lewat tulisan apa yang ada pemikiran dia dituangkan di dalam tulisan aja. Kemudian ada juga
siswa itu yang suka melalui bentuk menggambar. Jadi bermacam-macam itu tadi minat bakatnya Pak. Berarti ini nanti akan Bapak lakukan insya Allah ya? Insya Allah nanti udah bedakan berdasarkan kelompok minat bakat. Berarti, nah ini Pak, yang Bapak mau rencanakan ini di dalam RPP Bapak tentang tema 6 ini, itu yang terkait area pengembangannya sebenarnya sudah mengarah kepada pembelajaran diferensiasi Pak. Jadi diferensiasi itu adalah bagaimana pembelajaran itu mengarah kepada minat dan kebutuhan siswa. Kadang kan kita nih, asal bagi kelompok nih, tidak tahu bagaimana karakter dari si anak ini, backgroundnya apa nih, senang menggambar, apa dia tuh senangnya nulis, atau malah dengan tangan mengacungkan tangan langsung menyampaikan. Jadi luar biasa Pak, mudah-mudahan nanti ketika Bapak melaksanakan ini kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Nah sekarang Pak, dari yang dilakukan ini kan strategi apa Pak yang dipersiapkan oleh Pak Suryanto di kelas 3 nanti? Di kelas 3 mungkin ulun akan menerapkan strategi pembelajaran cooperative learning. Kemudian nanti ada disisipkan nanti kan penugasan baik secara tertulis maupun ada permainan sedikit nanti disisipkan. Ice breaking Pak ya. Jadi siswa senang mengikuti pembelajaran itu. Karena kembali kepada konteks seorang anak SD adalah di mana anak SD itu senang bermain. Nah betul Pak, senang bermain. Bukan dengan SMP yang Beda Pak. otaknya tuh sekolah juga belajar. Kalau SMP itu meskipun Pak ya, yang namanya ice breaking, kegiatan apa yang sifatnya adalah membuat anak itu tidak jenuh itu bukan semua jenjang, bukan cuma jenjang SD tapi memang menyeluruh. Bahkan sampai ke perguruan tinggi kalau kita belajar tuh harus ada ice breaking Pak ya. Iya betul Pak. Itu juga strateginya ada dalam Ada strategi yang dilakukan. karena pernah saya Pak kalau tidak salah membaca tentang lelahnya otak menulis itu sekitar rentang 15-20 menit. Jadi otakku bisa fokus di rentangan 20 menit. Selepasnya itu mereka kayak bubar. Nah caranya adalah dengan memberikan tadi Pak ya, bikin kemudian tak ada game. Jadi ada penjedaan Pak itu. Jadi rutinitas kesibukan belajar kan. Iya. Jadi nanti mengarah kepada pembelajarannya ini adalah pembelajaran yang siswa itu memiliki kemampuan bagaimana menghemat energi tadi Pak ya. Antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban masuk ke dalam mata pelajaran PPKN tadi. Luar biasa sekali Pak Suryanto. Mungkin ada hal Pak Suryanto yang mungkin dibayangkan sebelumnya itu mungkin kira-kira apa ya yang akan menjadi PR utama dari Bapak ketika melaksanakan itu. Mungkin hal yang menjadi siswa saya ini kayaknya apa ya yang lebih enaknya gitu gimana Pak? Mungkin kayak semacam bayangan Bapak kesulitan yang menjadi kesulitan. Sebelum tampil nih Bapak ya. Kayaknya itu kepada siswa itu lebih secara kayak pendekatan yang kepada emosional kepada siswa ini. Jadi membangun kedekatan kepada siswa supaya pembelajaran itu lebih menyenangkan Pak. Jadi tidak tertekan. Tapi dengan strategi dan juga area pengembangan tadi yang saya dengarkan dari Bapak dan mengelompokkan anak itu sesuai dengan minat dan bakat dan juga pembelajaran berdiferensiasi ini sepertinya mungkin meminimalisir Pak ya. Mungkin paling tidak kita ada tidak bisa maksimal secara 100%, paling tidak itu bisa meminimalisir dalam pembelajaran tuh menemukan bahwa diri anak ini sampai di mana, diri anak itu kemampuannya senangnya ngapain gitu Pak ya. Mungkin kalau saya sendiri kan kalau cuma membaca kayaknya kurang fokus, tapi kalau ketika ada melihat video kayak difilmkan malah bisa saya menceritakan gitu kan. Senang Pak, siswa jadi senang disesuaikan. Ada juga yang gambar kayak ini kenapa perbedaan karakter belajar tadi jadi disesuaikan perbedaan karakter. Baiklah, Masya Allah, luar biasa sekali Pak Suryanto. Mungkin perbincangan kita hari ini kita cukupkan. Kita nanti mungkin Bapak tinggal bagaimana mengelola LPP yang akan dikembangkan melalui LPP berdiferensiasi di kelas 3. Enggak Pak Suryanto, terima kasih atas perbincangan kita pada hari ini di dalam kegiatan percakapan pra-observasi kelas Pak ya di kelas 3 SD Marbahan 2. Nah, Bapak Ibu Guru Penggerak, demikianlah tadi percakapan pra-observasi saya bersama Bapak Suryanto SPD, merupakan rekan sejawat saya di SD Negeri Marbahan 2 yang sehari-hari sebagai wali kelas 3. Nah, mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan observasi di kegiatan kelas 3 yang mengajar, kegiatan belajar mengajar dapat menggali potensi anak sesuai dengan bakat dan minat mereka Pak ya, dengan RPP yang disiapkan nanti ya.
Terima kasih. Demikianlah tadi Bapak Ibu guru penggerak. Apabila ada salah kata dari ulun Pak, mohon ampun dan maaf. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu Pian diberikan kepada ulun untuk bisa mewawancarai Pian pada hari ini. Dan saya akhiri, mohon ampun dan maaf. Dan saya tutup dengan akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan diminum Pak. Ya, selamat pagi Pak Suryanto. Selamat pagi Pak Haryadi. Ya, bagaimana progres RPP-nya Pak? Nah, ini dalam tahap proses penyelesaian, Pak. Finishing. Nah, kemudian kalau yang pemetaan siswanya sudah dapat nama-namanya? Alhamdulillah sudah Pak, ini sudah dipetakan berdasarkan kelompok yang kemarin. Nah, jadi 3 kinestik, visual, sama auditori. Berarti sudah pelah. Jadi ada dari 36 itu Pian sudah melakukan pengelompokan atau pemetaan terhadap bakat dan minat anak-anak. Kalau media-media dalam pembelajarannya Pak sudah ada nih. Sudah, ini lagi proses juga Pak pengerjaan. Cuma gambarannya sudah ada gambaran disesuaikan dengan yang kemampuan 3 kelompok tadi Pak. Berarti juga penayangan video, mungkin videonya juga sudah disiapkan. Video sudah disiapkan, berupa gambar. Jadi intinya nanti Pak ya, ketika yang dari 3 ini, ketika kinestik, visual dan auditori, mereka tuh memiliki bakat sesuai di bidang itu, dan dari penampilan mereka dalam kelompoknya itu akan tersusun padu nanti ketika di akhir, ketika mereka sudah menampilkan performnya masing-masing dari kelompok kinestik, kemudian visual dengan gambarannya yang bagus, kemudian auditor dengan catatannya yang berupa paragraf yang bagus dengan kalimat pematik pertanyaan. Berarti nanti satu sama itu saling melengkapi Pak. Saling melengkapi insya Allah nanti Pak. Jadi terhimpun nanti. Ketiganya terhimpun jadi satu kesimpulan. Betul sekali. Ini mudah-mudahan besok berjalan lancar Pak. Amin. Mudah-mudahan Pak. Iya. Jadi dari siswa sudah siap, kemudian RPP insya Allah sudah siap Pak. Siap insya Allah. Dan tinggal media Pak dalam proses penyelesaian. Baik Pak, terima kasih. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Anak-anaknya juga dengan pembelajaran berdiferensiasi ini lebih senang dan lebih semangat. Mudah-mudahan. Kalau yang biasanya kan kita nih seakan-akan kesannya memaksa seluruh siswa paham dengan satu tayangan misalkan. Satu tayangan harus bisa semuanya. Padahal kemampuan mereka ada yang jagonya di tulisan nih. Berbeda-beda. Ada jagonya di public speaking. Ada yang jagonya malah misalkan dalam bentuk visual gambar. Iya, gambar gambar aja Pak, menuangkan. Ya, selamat Pak, sukses nanti. Kita bertemu besok. Mas tanya Pak. Dan kami dengan Pak Suryanto dalam proses pemetaan peserta didik sesuai dengan kinestik, visual, dan auditorinya. Terima kasih dan assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi siswa Bapak hari ini? Dalam sehat? Alhamdulillah, berarti ya. Nah, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini untuk belajar, lebih baik terlebih dahulu kita mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa ini pula. Semuanya hari ini kira-kira siapa di antara teman kalian yang tidak hadir? Pelajaran kita yaitu yang berada pada tema kita hari ini akan belajar tentang tema 6 sub tema 4 tentang apa anak-anak? Menghemat energi. Masuk ke pembelajaran 4. Nah, kira-kira apa ya itu menghemat energi? Coba kita mengingat sedikit. Nah, itu yang kita mengingat sedikit pembelajaran tentang menghemat energi. Sebelumnya sudah berbicara tentang nah, sebelum kita lebih lanjut lagi supaya kita semangat, kita lanjutkan dulu dengan menyanyikan lagu nasional. Nah, anak-anak Bapak sekalian silakan berdiri terlebih dahulu.
biar tenang, santai semuanya, tapi biar bisa fokus belajar. Nah, silakan semuanya untuk duduk tenang. Kemudian masing-masing di antara kalian semua aktivitasnya ditinggalkan dulu. Apa-apa benda yang ada di tangannya letakkan dulu di atas meja. Nah, letakkan dulu di atas meja. Anak-anak bapak sekalian, silakan kalian duduk dengan tenang. Kemudian relax. Coba kita melakukan peregangan sedikit agar tidak merasa capek pada saat kita belajar. Silakan kalian ambil posisi tangannya, regangkan seperti ini. Nah, bisa lihat bapak. Regangkan dulu tangannya, silakan. Sudah semuanya. Lepaskan dengan pelan. Kemudian coba kita jelaskan kepala dan leher kita agar tidak kaku. Semuanya ikuti bapak, relax. Boleh memutar dari sebelah kanan. Perlahan-lahan ya. Kita mulai. 1, 2, 3, 4. Cukup. Kita balik posisinya. Posisi tenang. Taruh kedua tangannya. Nah, diamkan matanya. Hari ini aku sedang bangun pagi. Bayangkan kita sedang bangun pagi. Tarik nafasnya dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Aku sudah selesai mandi, sudah sarapan, dan sudah melakukan sholat sebagai kewajiban sebagai seorang muslim. Aku berangkat ke Lepaskan 1 sampai 5 ya. Siap? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, terima kasih untuk semuanya. Kita sebelumnya di tema 3. Kita sudah berbicara tentang energi alternatif. Nah, Bapak ingin tanya dulu kemarin, sumber energi yang paling terbesar di bumi apa? Matahari, betul, matahari. Ya. Kemudian selain matahari ada apa? Apa? Ada angin atau udara atau angin, air, betul, air. Kalau angin, hujan. Ah, betul sekali. Itu merupakan adalah sumber energi alternatif untuk menggantikan energi apa kemarin yang berasal yang terpendam di dalam tanah selama ribuan tahun. Apa itu? Fosil itu bahan-bahan apa? Bahan-bahan minyak. BBM, betul. Nah, kemarin seperti itu ya, kita lalu aja. Nah, ini kita silakan kita simak beberapa tulis yang pelajaran kita kemarin bisa kita lihat di sini. Gitu ya. Matahari ini banyak manfaatnya. Coba kita simak sama-sama. Apa kira-kira manfaat matahari? Kalian coba kalian lihat. Ya, Reza, apa manfaat matahari? Mencuci baju untuk mengeringkan baju, menjemur baju. Ya, Sahila. Membuat semua matahari. Matahari. Tolong lihat. Kemarin sepatu, berjemur. Apa lagi? Ya, tulis. Nah, untuk pembangkit listrik. Baru? Oh, belum. Berjemur
jelas. Kalau ada tanda titik apa kemarin? Berhenti sejenak. Kalau ada tanda koma, berhenti sejenak. Apa bedanya tanda seru dan tanda tanya? Kalau tanda seru apa adanya? Nah, naik tinggi. Kalau kalimat pertanyaan, teman-teman, terima kasih. Nah, ini ya tentang hemat energi. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa kita hari ini sudah memasuki tema keempat dan subtema keempat tentang hemat energi. Itu keuntungannya buat siapa? Buat kita, karena kita bisa memakainya dalam waktu yang sebentar atau lama. Nah, lama. Nah, itu ya dalam waktu ya. Baik, terima kasih. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak Bapak semuanya ada 6 tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama, nanti kalian bisa menjelaskan tentang cara menghemat energi. Yang kedua, nanti bisa menuangkan informasi melalui tulisan tentang hemat energi. Yang ketiga, nanti bisa mengetahui tentang hak. Nah, apa itu hak? Sesuatu yang harus kita peroleh. Kemudian yang keempat, nanti ada apa cara kita melaksanakan kewajiban. Kewajiban itu apa kemarin? Sesuatu yang harus kita laksanakan atau kita. Yang kelima, bisa nanti menuliskan informasi tentang hak. Yang keenam dan terakhir, nanti juga bisa menuliskan tentang kewajiban kita sebagai seorang siswa. Tentunya nanti anak-anak Bapak berkaitan dengan menghemat energi. Siap untuk kita mulai? Siap saya? Konsentrasi. Nah, terima kasih. Nah, yang berikutnya Bapak akan menayangkan video pembelajaran. Bapak harapkan kita semuanya menyimak sungguh-sungguh video apa yang nanti akan disampaikan. Kemudian nanti kalian akan mengambil informasi apa yang termasuk di dalam video pembelajaran. Baik, sehat dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 6, energi dan perubahannya, subtema 4, penghematan energi, pembelajaran yang keempat, minyak maupun di masa mendatang. Jadi nanti kedepannya kita akan kegiatan menghemat energi adik-adik. Lakukan kegiatan tersebut selama 1 hari. Kan di buku tulis kalian kegiatan yang akan dilakukan. Misalnya nih adik-adik ya, rencana kegiatan menghemat adik-adik. Mereka sebenarnya punya hak. Haknya apa? Mendapatkan air bersih. Tetapi mereka juga punya kewajiban. Kewajibannya apa? Itu mendapatkan lingkungan yang asli. Tapi kalau sudah mendapatkan lingkungan yang asli, ya harus melakukan kewajibannya. Apa? Dengan menghemat energi BBM tadi. Dengan cara naik transportasi umum. Cukup ya, terima kasih, bagus sekali jawabannya. Cepat sekali. 100 untuk semuanya. Hari ini Bapak akan membagikan kalian kelompok berdasarkan minat dan bakatnya. Nah, jadi nanti Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Nanti ada kelompok yang menggambar, ada juga nanti kelompok yang menyampaikan secara langsung apa hasil dari kerja kelompoknya. Terus yang ketiga nanti membuat catatan berupa uraian tentang hak dan kewajiban menghemat energi. Siap kita? Siapa ya kira-kira kelompok saya? Saya berteman dengan siapa? Penasaran? Ingin tahu? Ingin tahu nggak temannya siapa? Ingin, ya sudah. Bapak juga penasaran, Bapak lupa. Nih, Bapak perlihatkan kelompoknya. Nanti setelah disampaikan kelompoknya, siap-siap. Nanti pindah ya ke kelompoknya. Nanti yang satu pasangkan. Kelompok Surya. Nah, Arisa Danis dan kawan-kawan, silakan untuk berdiri dulu. Silakan. Nah, lihat. Ke sini dulu. Ke sebelah sini dulu. Kelompok. Pelan-pelan. Tenang. Lihat namanya. Di sini kelompok
masing-masing. Bapak mulai dari kelompok Surya. Ya. Kelompok Surya, kalian Bapak ingin membuat tugas kalian adalah melakukan diskusi, membuat peta konsep kegiatan apa saja yang termasuk ke dalam kegiatan menghemat energi. Nah, nanti setelah kalian selesai diskusi, pilih satu perwakilan untuk menyampaikan beberapa kegiatan yang menghemat energi. Boleh diskusi dulu, silakan diskusi dulu. Berkenaan dengan sumber energi. Sumber energi terbesar di bumi apa? Boleh menggambar matahari. Apa lagi? Tadi ada yang pakai tanduk bisa. Apa tadi? Banteng atau sapi. Wah, apa bunyi sapi? Terus apa lagi? Apa lagi? Ada beri. Apa? Yang di sini, yang harus bukan. Yang di sini kita. Nah, ya. Nah, untuk kelompok apa ini? Air. Nah, kelompok air itu nanti kalian menunjukkan aktivitas yang mana yang hak dan mana yang kewajiban. Tadi kan kita sudah melihat tayangan videonya. Ada kegiatan hak dan kewajiban. Nah, kemudian kenapa kita harus menghemat energi? Silakan kalian siapa tentukan siapa yang menulis. Nah, yang menulis siapa, nanti presentasi ke depan siapa? Ya, di sebelah sini siapa? Diskusi panggilannya itu siapa yang aktif di dalam kelompok. Apabila tidak aktif, nanti nilainya tidak jadi aktif. Harus aktif di dalam tugas kelompok secara langsung. Kira dan Mari, nggak boleh. Dan nanti berempat. Energi. Ya, sesuai dengan masing-masing yang kalian bisa. Ini Ustaz. Kesana Ustaz. Kesana Ustaz. Nah, ya kalian juga ikut di sini. Bantu temannya. Coba, Abi juga ikut. Ya. Ya, terima kasih semuanya. Nah, kelompok Surya sudah selesai. Silakan yang pertama untuk menjadikan kelompok Surya. Silakan duduk semuanya. Ya, silakan duduk semuanya. Nah, anak-anak bapak sekalian, silakan kalian simak persembahan dari temannya yang melakukan presentasi ke depan. Kepada kelompoknya Denis, dipersilakan untuk menyampaikan hasil dari diskusi kelompoknya. Silakan. Ya, silakan sampaikan hasil diskusinya tentang kegiatan menghemat energi tadi. Ya, ini silakan. Di siang hari berjalan kaki, menggunakan transportasi umum, menggunakan sepeda, Ya, ada keras suaranya. Ya, Denis, yang ada keras suaranya. Coba. mematikan gerak ketika sudah digunakan, mematikan televisi saat tidak ditonton. Iya. Sudah? Ya, terima kasih. Nah, itu tadi persembahan dari kelompok Surya. Ada yang ingin bertanya dulu? Ada yang ingin bertanya tentang cara menghemat energi. Tadi dari kelompok ini tadi katanya ada dengan berjalan kaki. Nah, kemudian
setelah selesai digunakan. Nah, ada yang ingin menanyakan kelompok lain? Ada pertanyaan tentang cara menghemat energi? Silakan kalau ada pertanyaan angkat tangannya, jangan ragu. Angkat tangannya kalau ada. Pak ulun bertanya, Ya, silakan bertanya kepada kelompok Surya. Silakan Halwa. terbesar di bumi itu apa? Ya, silakan dijawab oleh kelompok Surya. Matahari, Pak. Nah, yang Bapak 1, 2, 3. Gimana Halwa? Sudah tahu? Sudah. Ya, jadi energi terbesar di bumi adalah Matahari. iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Surya. Ya, silakan dari kelompok Bayu untuk menempelkan hasil gambar kelompoknya. Ya, silakan ditempel di sini. Bukan pian lepas dulu. Lepas dulu dari belakangnya. Ya, sudah. Nah, iya betul. Ya, silakan siapa yang ingin bertanya tentang gambar dari kelompok Bayu? Silakan, siapa? Siapa? Oh ya, Semila, silakan. Apa pertanyaannya, Semila? Bagian bertanya ke kelompoknya, Pak. Bertanya ke kelompok Bayu. Ya, silakan bertanya. Energi alternatif kode apa? Ya, ada yang bisa menjawab energi alternatif adalah energi apa kemarin? Energi 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 apa? Energi ada kira-kira dari kelompok lain yang untuk membantu temannya. Energi alternatif adalah energi untuk apa kemarin sebagai energi. Jadi energi alternatif adalah energi yang asalnya energi. Nah, dari hasil gambar dari kelompok teman kalian. Nah, energi alternatif. Nah, lihat gambarnya bagus. Ada matahari, bersinar, ada briket, kemudian ada biogas, kemudian ada sumber air. Gambarnya sangat luar biasa. Berikan aplaus dulu untuk kelompok Bayu. Nah, teman-temannya tolong diperhatikan ya, berikut ini adalah presentasi dari kelompok dari air, ya kelompok air, kelompok yang ketiga. Nah, kelompok air dipersilakan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Nah, silakan untuk kelompok air membacakan hasil dari kelompoknya. Nah, hasil kerjasama kelompoknya. Siapa yang maju membacakan ke sini? Halwa, nah silakan. Ya, Halwa, silakan ke depan. Yang lain tolong disimak dengarkan temannya membacakan. Ya, dengarkan silakan untuk Halwa. Nomor 1, lapar. Hak kita makan. Kewajiban kita menghabiskan makanan. Gelap saat belajar. Hak kita menyalakan lampu. Kewajiban kita mematikan lampu saat siang. Haus. Hak kita minum. Kewajiban kita menghabiskan minum. Kepanasan. Hak kita menyalakan kipas. Kewajiban kita kalau sudah dipakai harus dimatikan. Kenapa kita harus menghemat energi supaya tidak cepat habis dan tahan lama? Ya, terima kasih sekali untuk kelompok air. Nah, dari kelompok air ada yang bertanya? Ada kira-kira? Ya. Bertanya. Ya, silakan Aminatun untuk bertanya. Kita nonton TV tapi berkeliling sampai gimana? Itu berarti pemborosan. Iya, saya sudah paham. Nah, sekalian tadi sudah hasil diskusi daripada kelompoknya. Sekarang kegiatan tadi kita adalah untuk menjawab lembar soal. Masing-masing akan dapat soal dan silakan kerjakan sendiri-sendiri. Teman-teman bisa mengerjakan lebih dari sana. Ya, terima kasih atas anak Bapak hari ini sudah bekerja keras semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan hasilnya baik. Nah, hari ini akan kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Apa
kesimpulan pelajaran kita hari ini bahwa energi itu harus di apa manfaatnya kalau menghemat energi? Apa? Tidak cepat habis dan tahan lama. Betul sekali, berarti tidak cepat habis dan tahan lama bisa digunakan dalam waktu yang lama. Nah, tadi ya kalau sudah selesai, sekarang Bapak ingin menyampaikan lagi hal yang terpenting untuk kita semua. Setelah ini, harapan Bapak mudah-mudahan nanti seusai daripada tugas itu nanti ada yang remedial tidak sesuai dengan KKM itu nanti melakukan remedial. Kalau di bawah KKM remedial, kemudian nanti kalau nilainya sudah bagus itu nanti diberikan soal pengayaan. Nah, itu ya soal pengayaan. Ada satu hal nasihat yang terpenting dari Bapak, yaitu tetap menyayangi, patuh dan taat kepada kedua orang tua. Juga sayang kepada guru, menghormati dengan tenang. Nah, kita akhiri kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini memperoleh ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru penggerak khususnya angkatan ke-6 Kabupaten Baritokwala, pada hari ini alhamdulillah telah hadir di sekolah kami Bapak Suroto. Selamat siang Pak. Siang Pak. Beliau selaku pengajar praktek dan Bapak Suryanto selaku guru yang kami observasi pada hari sebelumnya. Selamat siang Pak Suryanto. Siang. Bagaimana kabarnya Pak Suryanto? Alhamdulillah. Pak Suroto. Alhamdulillah. Nah, pada hari ini kami akan melaksanakan coaching supervisi akademik terhadap Pak Suryanto dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan rangkaian pembelajaran RPP dan diferensiasi. Dan insya Allah pada hari ini kita laksanakan. Pak, mohon izin ulun mulai Pak. Pak Suryanto, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kan Pak Suryanto dari hari Kamis Pak ya, kita sudah mulai ada perbincangan dari persiapan kemudian pemetaan anak-anak. Nah, ketika proses pada hari Sabtu kemarin Pak, menurut Pak Suryanto kira-kira apakah dalam pelaksanaan kemarin Pak Suryanto ini sudah merasakan pembelajaran yang nyaman dengan RPP itu Pak? Izin Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktu dan kesempatannya Pak Yadi. Alhamdulillah kemarin itu pelaksanaannya rasa sudah berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan di RPP kemarin. Jadi sudah terlaksana dengan baik. Nah, kemudian kan kemarin disampaikan rasanya ada 6 tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Menurut Pak Suryanto, apakah ke-6 ini sudah tercover Pak? Kira-kira yang ke-6-nya itu kemarin sudah kita cover Pak, 6 tujuan itu. Nah, kemudian Pak, menurut Bapak sendiri, adakah dalam pelaksanaan KBM kemarin dengan RPP berdiferensiasi ini hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki mungkin ada Pak? Ada beberapa hal kemarin itu yang dari catatan kita selama di kelas, ulun amati siswa ini ada beberapa kendala. Di antaranya itu kita melihat ada beberapa siswa yang kurang fokus di dalam kelas itu ya. Karena ketika saya di belakang sambil melihat itu memang ada pengamatan kami yang anak-anak yang semacam kayak ada yang sambil kepalanya rubah, ada yang ada semangat, ada yang mesti bicara sendiri. Jadi fokusnya itu terpecah. Nah, lantas Pak, itu kan ada fokus, ada yang mungkin kurang semangat.
solusi Bapak, mungkin strateginya Bapak supaya anak-anaknya kembali ke fokus ke perhatian kalian gitu. Ini mohon maaf sebelumnya itu kan siswa kita itu jumlahnya besar, jumlah kelas kita agak besar sekitar 36 orang. Jadi lo kira beberapa kelemahan itu harus ulur fisik itu harus memiliki power suara yang agak tinggi supaya nyampe ke belakang jadi. Terus yang berikutnya itu pada saat pemilihan ketua kelompok itu harus ada yang dominan di kelompok dan mesti harus yang pintar Pak, tapi bisa menguasai pembelajaran kelompok, dia bisa mengajak yang lain untuk serius belajar gitu. Terus yang berikutnya yang belum merasa kurang kemarin itu sentuhan motivasi yang langsung kepada anak itu kurang. Ini langsung mendekat kepada anak itu kan harusnya ada ketika ada anak yang aktif itu mungkin berupa sentuhan dia sentuhan motivasi motivasinya kamu luar biasa. Itu belum kira kemarin itu masih ada yang kurang itu. Ada yang dimunculkan itu di sini itu. Terus yang banyak itu perlu juga speaking kemarin. Ini untuk memotivasi siswa lagi biar fokus. Ketika Bapak melaksanakan speaking dengan tepuk ikan, PK tepuk fokus, kembali memang anak-anak kembali fokus ke depan di pelajaran. Betul sekali. Nah sekarang Pak Suryanto, mungkin tadi Bapak menyampaikan ketika ada anak yang bisa menyampaikan mungkin mengangkat tangan dengan sesi sebelumnya itu mungkin Pak Suryanto tadi aku merasa kurang memberikan Pak sentuhan mungkin reward Pak berarti itu yang mungkin perlu dikembangkan munculkan lagi nah kemudian Pak dengan RPP berdiferensiasi ini membuat belajar kemarin itu menurut Bapak lebih nyaman atau mungkin malah semacam kayak menyulitkan Bapak sendiri Pak? Sebenarnya merasakan itu malah terbantu dengan adanya diferensiasi pembelajaran ini. Karena di sini mungkin letak terbantu ini Pak bisa di sini. Letak terbantu ini anak itu semakin semangat belajar ketika pas porsi dengan yang minat bakatnya ini. Ini lebih cepat memahami pembelajaran. Karena memang di awal pada hari kedua yang ada sebelum itu kan ketika pembuatan RPP pemetaan terhadap siswa sesuai dengan ada yang kinestetiknya, kemudian visual, auditory. Jadi di situ sudah tercover banget. Jadi hanya tinggal perlu itu cover baca manajemen waktu itu. ada kelebihan lagi. Jadi lebih menghemat kata-kata yang lebih efektif. Nah kemudian Pak, kira-kira kalau kemarin sudah dilaksanakan dengan RPP yang kita kelola kemarin, tidak lanjut apa Pak untuk menutupi mungkin yang pian tadi merasa kayak kurang tuh tindak lanjut itu Bapak apa aja Pak untuk Pak persiapannya? Kalau dikira semuanya itu kembali kepada kesiapan kita, apalagi dari seorang guru persiapan, kemudian belajar dari yang sudah. Ini kira-kira apa yang sudah kita laksanakan dan apa yang kurang itu perlu dilatih kembali Pak, dilatih terus menerus, artinya terus berlanjut menutupi semua kelemahan-kelemahan tadi. Misalnya tadi yang kurang memberikan reward, itu harus dimasukkan lagi, berbenah supaya ada kebanggaan. Ini kebanggaan untuk siswanya. Memang reward itu apa ya? Kalau anak-anak tuh sangat berharga. Anak-anak kita merasa senang diberikan apa semacam kayak reward dari kelas meskipun cuma bagus tuh sudah mengangkat apa ya semangat yang luar biasa. Reward itu kan bukan termasuk bukan saja diberikan berupa benda Pak. Iya. Meskipun dengan ucapan sederhana misalkan kamu luar biasa, sudah bekerja keras, hasilnya bagus, kamu anak yang bersemangat. Tapi yakin mungkin saya yakin Pak Suryanto sebelumnya juga pasti telah memberikan berupa reward itu dalam berupa mungkin ucapan, mungkin sentuhan supaya membangkitkan semangat anak. Kemudian Pak mungkin berikutnya Pak, kalau boleh saya menanyakan hal yang menyenangkan dalam pembelajaran berdiferensiasi kemarin apa Pak? Dari Bapak sendiri. Yang paling menyenangkan kalau menurut saya itu adalah ketika melihat siswa kita ini belajarnya gembira, lepas, gembira, senang, mereka antusias sekali pada saat belajar. Jadi betul-betul apa istilahnya dalam pembelajaran itu kita melihat anak menikmati proses pembelajaran tanpa ada apa istilahnya kesan terpaksa, jenuh. Kalau yang sebelumnya kan RPP yang bukan diferensiasi adalah bagaimana anak itu bisa mencapai
mencapai KKM yang kita inginkan. Iya. Padahal si anak itu memiliki Perbedaan minat dan bakat itu berbeda. dengan pemetaan ini betul-betul mereka ini senang gambar nih, berupa gambar. Mereka senang. Ada anak yang begitu kemarin melihat video yang tampilkan, anak-anak pasti sudah kanan. Oh saya mau Ada. Pak, mungkin berikutnya Pak kalimat pertanyaan ini ingin ajukan kepada kalian. Mungkin apa ya Pak? Kesan atau perasaan Bapak nih setelah menggunakan RPP ini Pak? Secara umum mungkin Pak, kesannya begini, apakah nanti dengan ini, oh saya mau coba lebih gali lebih dalam lagi nih mengajar dengan menggunakan RPP ini atau bagaimana Pak? Untuk kedepannya, Lulun akan berusaha untuk apa istilahnya lah, mencari titik-titik kelemahan yang direferensiasi yang saya lakukan kemarin itu supaya lebih bagus lagi Pak. Memang betul secara data pembelajaran berdiferensiasi ini betul-betul menempatkan pada kebutuhan siswa yang kita sadari. Yang kemarin kan kalau kita hanya di pembelajaran memfokuskan pada semua siswa itu satu model pembelajaran. Nah, jadi kira-kira ke depannya Ulun ingin perbaiki dari segala sisi, baik persiapan, mungkin nanti pemetaan siswa, cara penilaian dan proyek yang akan dikerjakan siswa itu supaya lebih menantang dan menarik bagi Media siswa. pembelajaran pada media karena media itu apa Pak, sangat membantu anak-anak. Iya, Kita mengajar dengan cuma menjelaskan, kemudian anak-anak membuat proyek itu sangat beda hasilnya Pak, karena mereka terlibat secara langsung. Di situ juga untuk berusaha belajar meminimalkan gurunya yang lebih banyak berbicara ini. Kalau sebelumnya mungkin apa Pak, yang lebih dominan Iya, adalah guru kita. akan lihat kita. Tapi bagaimana ketika kemarin mencoba dia sadar minimalnya guru itu berbicara secara sedikit aja. tadi fokus Pak. Jadi bagaimana anak-anak itu yang lebih aktif, kita sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Mungkin Pak ada hal-hal yang mau disampaikan Pak dari pengalaman kemarin mengajar dengan menggunakan RPP berdiferensiasi ini Pak. Jadi lo merasa pengalaman kemarin itu jadi motivasi juga buat lo. Motivasi dari sebagai guru itu rasanya penasaran. Rasa penasaran terus. Iya penasaran. Sebenarnya diferensiasi itu yang bagus tulisannya itu seperti apa, teknik dan sebagainya itu supaya betul-betul siswanya itu yang betul-betul menikmati pembelajaran dan mereka memperoleh hasil yang mereka inginkan dari pembelajaran. Tujuannya tercapai. Tujuan pembelajaran tercapai. Penasaran Pak itu, jadi rasa penasaran itu dijawab nanti dengan belajar, terus belajar dan belajar. Karena memang di sini poin intinya adalah ketika guru bisa mengetahui dan bisa memetakan anak sesuai dengan kemampuan emosionalnya yang jago di bidang public speaking, menyampaikan dari hasil video dia bisa langsung, kemudian yang tanpa bisa bicara seperti yang kawan kita, tapi dia bisa menghasilkan berupa gambar. Jadi asik banget, asik. Ada yang membuat, kemudian ada yang menulis, menuangkan berbagai tulisan. Dan kemarin sudah belum lihat ada yang dipajang di papan tulis dari hasil gambarnya, kemudian anak malah berebut yang dari kelompok. Iya, Ayo kelompok kinestetik dengan nama kelompok Surya. Mereka berebut untuk menyampaikan. Kelihatan memang meskipun masih ada sebagian anak-anak memang tidak fokus tadi, cuma sudah ada yang mencoba dengan ice breaking, kemudian apa tadi Pak, dengan sentuhan paling tidak sudah meminimalisir Pak lah untuk kegiatan. Baiklah Pak Suryanto, ulun mengucapkan terima kasih banyak, apresiasi kepada Pian dalam pelaksanaan observasi di kelas 3 SD Negeri Marabahan 2 Pak, sudah bersedia meluangkan waktu untuk pelaksanaan itu. Mudah-mudahan dari praktek kemarin dapat bermanfaat khususnya bagi kita selaku pendidik di SD Negeri Marabahan 2, dengan tujuan hasilnya adalah anak-anak menjadi senang dalam kegiatan belajar mengajar dan paham dengan apa yang dimilikinya, yang apa yang diinginkannya. Jadi pemimpin pembelajaran itu betul-betul harus bisa memetakan apa sih minat bakat anak. Terima kasih Pak Suryanto, mengucapkan terima kasih yang sedikit ini. Bapak Ibu guru penggerak yang tadi pembicaraan kami pasca kegiatan observasi RPP berdiferensiasi dengan Bapak Suryanto SPD, guru kelas 3 SD Negeri Marabahan 2. Terima kasih Pak. Nah berikutnya kami serahkan kepada Bapak Suroto selaku pengajar praktek, kepada beliau kami persilakan.
Haryadi dan Pak Suryanto ya, yang telah melakukan bincang-bincang ya dengan prinsip coaching tentang observasi yang telah dilakukan oleh Pak Haryadi, kemudian observasi Pak Suryanto yang di kelas Pak ya. Nah, dari pengamatan saya sebenarnya tadi ada beberapa prinsip coaching ya Pak Haryadi, mungkin sudah tahu ya, ada kemitraan, ada proses kreatif, kemudian ada memaksimalkan potensi. Nah, untuk kriterianya misalnya untuk kemitraan itu adalah tujuan ditetapkan oleh rekan sejawat, jadi kita Pak ya Suryanto, itu ini tentang coachingnya itu tentang pembelajaran yang berdiferensiasi Pak ya, jadi ya Pak Haryadi juga tidak menggurui ya. Kemudian yang berikutnya adalah percakapan tadi sudah dua arah Pak ya. Jadi di sini mungkin ada sedikit Pak Haryadi lah. Harusnya lebih banyak bicara itu Pak Suryanto. Jadi tadi kemudian masih seimbang ya. Kemudian Pak Haryadi tadi sudah mendengarkan, mengulang, merangkum perkataan dari Pak Haryadi dari Pak Haryanto, Pak Suryanto tadi ya pertanyaan. Kemudian pertanyaan juga menggunakan pertanyaan yang menggali. Kemudian tadi juga sudah percakapan tadi menghasilkan tidak lanjut ya tadi ya. Ada tindak lanjutnya tadi yang berikutnya nanti ya untuk apa supaya pembelajaran berdiferensiasi itu nanti berjalan dengan baik. Ya, kemudian tindak lanjut juga tadi disampaikan oleh Pak Suryanto sudah bagus ya. Kemudian percakapan tadi juga ditutup dengan kesimpulan ya dengan sejawat. Jadi itu Pak ya. Jadi saya kira pasca observasi yang dilakukan Pak Haryadi sudah cukup bagus untuk menggali dari apa ya, merefleksikan dari Pak Suryanto waktu kemarin melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi yang diobservasi oleh Pak Haryadi. Jadi mungkin itu untuk kedepannya mungkin inilah mungkin yang bisa kita lakukan ya Pak Haryadi ya. Jadi mungkin Pak Haryadi kalau ia berkesempatan menjadi kepala sekolah mau nanti harus mensupervisi Pak ya. Nah, jadi kalau bisa supervisi jangan gurunya sudah takut ya. Jadi dilakukan dengan coaching seperti ini. Artinya untuk menggali ada potensi apa yang dari rekan kita, dan apa yang perlu dikembangkan, apa temuannya di situ, apa nanti untuk keberhasilan yang saya ada sekian Pak Haryadi ya. Saya silakan Pak Haryadi juga. Terima kasih Pak Suryanto telah memberikan arahan masukan kepada kami, mudah-mudahan untuk kemajuan dan juga buat ibu guru penggerak Pak Suryanto, rekan kami ini adalah sebetulnya jenjang mengajar beliau sebelumnya di SMP Pak. Jadi 10 tahun Pak ya, 10 tahun di jenjang SMP, kemudian ikut tes Pak lah, ikut tes D3A dan alhamdulillah lulus ke SD. Jadi makanya pengalaman beliau kayak sesuatu yang baru di SMP. Tapi kemarin setelah saya observasi memang beliau punya potensial yang luar biasa Pak. Alhamdulillah Pak. Tidak apa-apa coba. Sama aja pengalaman mengajar ya, mungkin agak beda yang dia tapi dia kemarin ketika di Pak itu ketika anak SD itu kan sudah mandiri kan beliau. Kemudian kalau anak SD ini memang perlu, kalau yang dia nggak senang langsung disampaikan Mas. Kemarin waktu kita mesti polos gitu. Dan juga kita doakan mudah-mudahan kebetulan Pak Suryanto juga mendaftar sebagai CGP angkatan ke-9 ya Pak. Mudah-mudahan nanti dalam proses tes bisa lulus dan lancar ini. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam proses pasca observasi rekan sejawat dengan menggunakan coaching seperti akademik. Saya Ari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sukses Pak. Amin. Kamu